Baik sahabat Aliyah, tadi di sesi yang pertama kita sudah bersama DM, kita ngebahas tentang ini ya, tentang campak gitu. Nah sekarang nih kira-kira dengan DM 2 ini mereka pernah dicampakkan apa enggak nih? Oh tampangnya kok kayaknya pernah banget ya? Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Oh sering, oh kalau Safrizal ini sering, kalau Denny? Ya pernah. Oh pernah loh. Lebih sering dia sih kayaknya. Oke, ini Safrizal. Asli mana Safrizal? Saya dari Cepu Kak. Oh, ya emang dia sukanya nyepuin orang Bukan ya. cepuan, tapi emang kotanya namanya Cepu. Oh, emang oh iya. Kirain dia bagian nyepuin. Suka nyepuin, ya. Iya, enggak ya. Panggilannya siapa sih? Kan kepanjangan tuh, Safrizal. Panggil Sapri aja gak apa sih Kak. Safri ya, bukan Sapri. Bebas. Sapri juga gak apa-apa. Masak air. Biar mateng. Nah ini Denny, bentar lagi konser. Nah, minggu depan. Minggu depan udah siap persiapannya? Udah beli tiket belum, Mbak? Belum sih. Ada nggak gratisan nih? Kan mumpung langsung nih sama penyanyinya. Nggak ada, Mbak, nggak ada. Dalam, nggak boleh orang dalam, nggak boleh. Oh nggak boleh Nggak ya? boleh. Bukannya di sini terbiasa ya? Gak tahu, Mbak, aku diem. Ini kalau kalian diem, aku suruh baca sendiri. Oke, gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Gigi gimana Kak? Kiki gimana? Alhamdulillah baik. Kalau sudah baca pertanyaan ini agak-agak serem sih sebenarnya ya. Ini siapa yang menyusun pertanyaan ini? Sudah pasti. Sapri. Oh ya, memang dia mungkin senangannya ya. Namanya juga itu ya. Tukang cepu kan? Iya. Nggak sadar itu Kak kayaknya. Nggak sadar ya. Oke deh. Ngantuk. Pertanyaan pertama nih. Iya. Udah kayak kuis ya, kuis di TV-TV gitu ya. Nah, apakah KLB Campak 2026 murni akibat penolakan vaksin oleh masyarakat? Ini karena pertanyaannya kayak gini nih, jadi hostnya juga bacanya kayak gini nih. Agak mikir kan? Mas Denny dulu. Ayo canan. Oke, jadi kalau menurut saya tidak murni karena penolakan masyarakat aja sih, Mbak, sebenarnya. Sebenarnya ini tuh isu yang multifaktorial, mulai dari pemerintahnya yang mungkin kurang menyuarakan tentang vaksin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena pandemi kemarin ya tahun 2019 sampai 2021 kurang lebih, itu secara tidak langsung itu menghambat proses vaksinasi di masyarakat. Akhirnya target kita kan adalah herd immunity ya Kak ya. Sama kayak COVID juga. Jadi measles atau campak ini juga targetnya adalah herd immunity. Jadi kita membentuk imunitas sebanyak-banyaknya. Jadi anak-anak kecil utamanya yang usia 9 bulan itu harus divaksin campak. Nah karena adanya COVID ini, akhirnya kan semua aktivitas terganggu. Akhirnya pada nggak berani ke fasilitas kesehatan karena ada COVID. Oh, iya. Nah akhirnya itu tadi capaian kita untuk target kita untuk imunisasi campak lengkap itu tidak tercapai dan terhambat karena adanya COVID ini. Nah kemudian adanya anti vaksin itu tadi ya, masyarakat yang menolak vaksin, apalagi di era digital ini kan gampang banget hoax menyebar. Terus kayak vaksin menyebabkan autisme, terus ada yang habis vaksin besok nggak besoknya sih, maksudnya habis vaksin terus dia meninggal, kan nggak, kalau secara penelitian sih nggak ada hubungan langsungnya antara autis dengan antara imunisasi dan autis, kemudian imunisasi terus besoknya meninggal atau minggu depannya meninggal seperti itu nggak ada hubungan langsungnya, Mbak. Mungkin vaksin atau imunisasi itu memang bisa menyebabkan gejala-gejala mungkin kayak demam, kemudian linu-linu gitu bisa, tapi biasanya cuma 1-3 hari itu udah sembuh, Mbak. Kayak gitu. Nah mungkin itu sih masyarakat yang mungkin takutnya habis vaksin kok sakit, habis vaksin kok malah panas. Nah mungkin itu yang perlu kita sampaikan supaya itu tuh memang efek samping yang ringan dan nanti akan hilang sendirinya seperti itu. Jadi ini bukan murni untuk karena untuk penolakan gitu ya. Ya karena mungkin efeknya aja, karena kan kayak kemarin itu COVID udah hampir sekitar 5 tahun lebih. Ya mungkin ini dampaknya ya. Dampaknya yang terasa. Makanya mulai dari kecil ya digencarkan untuk ke posyandu, untuk untuk mengikuti alur-alurnya, kan kita pasti ada tuh di buku pink. Iya, buku pink. Belum tahu ya kalian ya? Belum Buku punya pink. ya? Pernah lihat. Pernah lihat ya. Nanti ya Nak ya. Kalau kalian sudah jadi orang tua. Dari Sapri gimana Sapri? Ya kalau dari aku sih kita bicara mungkin dari struktur dulu ya, dari sistem, dari pusat.
di atas ada paling atas tentu saja dari pemerintah. Pemerintah nanti ke organisasi-organisasi profesi dokter, lanjut ke turun ke bawah, nanti bisa ke dokter umum yang paling untuk lini pertama, ke puskesmas, baru ke rakyat. Rakyat nanti imunisasi bisa di puskesmas juga. Mungkin karena adanya wabah ini, mungkin ada salah satu yang agak salah di sistemnya, bisa jadi pemerintahnya, bisa jadi organisasinya, bisa jadi dari dokternya ataupun rakyatnya. Mungkin sudah dijelaskan tadi sedikit oleh Mas Denny tadi, mungkin dari pemerintah bisa antara ketersediaan vaksin juga bisa, lalu bisa juga data-data mungkin untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat, karena seperti yang kita tahu masyarakat sekarang mungkin ya bisa jadi banyak yang ada golongan yang kurang percaya kepada pemerintah, ada yang sudah percaya, ada yang anti, ada yang seperti itu. Ya, mungkin bisa ditimbulkan kepercayaan itu untuk tugas pemerintah. Kayak misal vaksin itu bahannya ini, gunanya ini. Terus efeknya nanti seperti ini normal atau tidak. Lalu bisa juga jangan lupa ditambahkan untuk sumber-sumbernya, penelitiannya itu seperti apa. Juga bisa dari dokter umumnya, semisal dokter umumnya itu kayak misal ada pasien datang batuk pilek aja, itu langsung dikasih obat tanpa melihat oh ini sudah vaksin atau belum, kayak gitu. Atau dari rakyatnya sendiri, misal tadi ada hoax yang sudah menyebar, jadi kurang percaya pada vaksin, menganggap vaksin itu kayak bahan-bahan kimia, sementara mungkin banyak orang yang menganggap bahan-bahan herbal itu lebih aman daripada kimia. Jadi ada gerakan kayak anti vaksin tadi, kayak gitu. Mungkin itu sih yang perlu diperbaiki. Itu ya. Betul. Jadi menurut kalian gagal nggak nih untuk sistem fungsi layanan primer ini? Gimana nih? Kalau menurut saya sih bukan gagal. Mungkin fungsinya yang agak sedikit melemah ya, mungkin karena kembali lagi pandemi kemarin dan lain sebagainya ya. Ya mungkin memang perlu penguatan lagi. Nah, kalau by data sih sejauh ini imunisasi targetnya untuk campak itu kan kurang lebih 95% dari seluruh populasi ya. Nah, kemarin itu targetnya baru imunisasi itu baru mencapai 92% dan bahkan kemarin itu sempat turun sampai ke 82% di Indonesia. Nah, ini turun banget kan ya. Nah, itu jadi sebetulnya bukan gagal total, bukan tapi hanya melemah sedikit dan perlu mungkin sedikit dorongan. Mungkin dengan adanya KLB ini kita sama-sama berharap mungkin kita lebih semangat lagi, kemudian lebih terdorong lagi pemerintah untuk menggencarkan vaksin atau imunisasi dari campak ini. Mungkin kayak gitu sih. Jadi untuk kader-kader Posyandu gitu ya, harus semangat ya. Apalagi mereka sebagai garda terdepan kan ya, maksudnya yang turun langsung ke lapangan, terus mereka yang tahu masyarakatnya kayak gimana. Terus masyarakat itu kan cenderung percaya sama yang dekat sama mereka kan ya Mbak ya. Mungkin kalau semisal dokter yang di rumah sakit mungkin kan jarang ketemu sama mereka, mungkin kalau memberikan informasi ya mungkin ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Mereka kan dokternya kan nggak tahu secara pribadi mereka gimana, kesehariannya gimana, mungkin mereka nggak sempat ke puskesmas juga, kesulitannya seperti apa. Yang paling paham kan sebenarnya kader-kader dan juga ya masyarakat di sekitarnya, mungkin saling mengingatkan. Jadi memang lapisan yang paling bawah dulu ya, yang mendasari, yang bisa merangkul masyarakat kita gitu ya, untuk bisa lebih peduli lagi dengan vaksin, apalagi yang punya balita gitu. Kadang dengan alasan kerja jadi akhirnya nggak sempet posyandu, jadi anaknya miss untuk beberapa vaksin yang harus dicapai gitu. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya yang rugi ya dari kita sendiri gitu ya. Pemerintah mungkin sudah benar ya, sudah benar ya. Benar. Mancing nih tadi. Nah kalau untuk mencegah KLB sendiri gitu ya, gimana? Kalau mencegahnya ya, kalau dari saya sih kalau mencegahnya ya mau nggak mau tetap imunisasi rutin. Terutama campak kan bisa dicegah dari imunisasi daripada ya yang kita tahu mungkin dari Indonesia sendiri kita tahu mungkin literasinya agak kurang sehingga dan juga karena mungkin akibat COVID dulu kan orang itu kan jarang keluar rumah, terus mungkin makan juga online, pesan online apapun online. Jadi makanya muncul mungkin Gen Z itu suka yang instan kayak gitu. Jadi kayak mager istilahnya untuk vaksin itu mager kayak itu, dan nantinya ini kan vaksin untuk pencegahan, jadinya kan nggak sakit
ya nggak periksa. Jadi orang-orang Indonesia itu seperti yang mungkin saya lihat di keseharian itu datang ke rumah sakit periksa kalau sudah parah. Nah kayak gitu. Jadi nggak vaksin dulu karena nggak bisa jadi karena belum sakit ataupun kurang percaya dari vaksinnya, nanti baru wabah. Nah wabah baru vaksin kayak gitu. Itu menurut saya sih lebih baik vaksin aja, ya mau nggak mau tetap vaksin Tetap dulu vaksin, sih. ya? Kalau sudah wabah itu agak susah sih, maksudnya nanti kayak vaksinnya kayak dipaksakan gitu loh Mbak. Iya Dia sih. nggak tahu imunisasi udah lengkap atau belum, udah capai atau belum. Yang penting vaksin aja dulu kayak gitu. Iya iya. Jadi akhirnya kan Ya. jadi kita sebenarnya nggak tahu gitu ya. Iya. Tapi kalau dari kabar-kabar yang beredar tentang vaksin itu yang katanya mungkin nggak murni ataupun juga direkayasa atau yang lainnya, apalagi sampai terkait wabah gitu ya. Kan mungkin bagi yang tidak percaya itu agak susah loh untuk pendekatannya. Iya, ya makanya itu mungkin dari yang paling atas dulu ya, yang paling atas dari atas itu bisa, dan yang paling bawah itu edukasinya yang perlu diperbaiki juga, kayak vaksin itu gunanya untuk meningkatkan imun tubuh. Nah terus bahan-bahannya untuk vaksin apa seperti ini, nanti efeknya seperti ini, kayak diperjelas dengan sumber-sumber penelitian seperti ini. Jadi seharusnya masyarakat dengan gitu bisa percaya dengan vaksin ya, daripada percaya omongan tetangga. Sebenarnya kalau sekarang sih bukan omongan tetangga ya, omongan dari media sosial, ya, media netizen. sosial. Netizen Iya, gitu. omongan-omongan ataupun juga konten-konten yang memang membuat kita tuh akhirnya jadi mungkin takut vaksin. Iya. Apalagi dengan kemarin ada yang kasus yang meledak, ternyata yang katanya rekayasa ya kan kayak gitu ya kan, yang ada flash disknya itu loh. Itu kamu mengikuti kan ya Sapri ya? Mengikuti dikit-dikit saja. Banyak sih sebenarnya dia. Iya banyak ya. Nyimpen dia, Mbak, nyimpen. Oh nyimpen. Oh nyimpen. Makanya ini pertanyaannya kok kayak serem semua gitu ya. Nah ini ada istilah outbreak response immunization. Itu masih relevan nggak? Ini apa sih sebenarnya? Ya, itu kalau untuk wabah itu masih relevan. Ya kayak tadi itu kalau sudah wabah ya udah diimunisasi semuanya tanpa melihat tanpa pandang dulu lah ini udah imunisasi atau belum, langsung dicoblos. Yang penting wilayah segitu itu imunitasnya naik semua kayak gitu. Jadi tapi tetap pencegahan yang paling utama itu tetap imunisasi secara rutin. Jadi kayak kan bayi berapa bulan itu imunisasi berkala, kayak imunisasi campak, rubella dan lainnya seperti itu. Itu yang paling tetap diutamakan ya, tanpa harus menunggu wabah dulu. Iya, karena kalau udah wabah dulu kan kayaknya terlambat nggak sih? Iya. Ya kan lebih baik mencegah daripada Mengobati. iya. Itu tagline-nya Kemenkes ya. Kemenkes mas. Iya daripada kita beli obat kan mendingan kita kerokan gitu ya. Mencegah sebelum masuk angin. Oke, nah kalau dari strategi komunikasi kesehatan pemerintah sendiri gitu, sebenarnya kalau menurut kalian ini sudah efektif belum untuk misalkan kayak tadi untuk edukasi gitu ya, edukasi ini udah efektif apa belum gitu, karena kadang banyak nih kader-kader yang sudah melakukan pelatihan gitu ya, sudah misalkan sudah dikasih tahu gini ABC-nya gitu, nah itu udah efektif apa belum? Bukan, saling pandang ya, saling pandang. Ya, menurut saya sih belum efektif ya Mbak ya, karena kan kita udah bisa lihat sendiri masih ada kejadian KLB, terus juga masyarakat masih ada yang belum percaya tentang vaksin. Nah, mungkin kalau kita tarik kembali tadi obrolan kita di awal, masyarakat lebih banyak percaya sama omongan tetangga, sama netizen yang di internet. Nah, kenapa kita nggak coba strategi yang sama? Maksudnya kita mengedukasi dari tetangga-tetangganya, kita ambil tetangga-tetangga yang mungkin percaya vaksin dan mereka mendukung program pemerintah untuk mengedukasi tetangganya yang nggak percaya kayak gitu. Jadi kita seperti mengcounter dengan senjata mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak mungkin mereka percaya pada tetangganya mereka, ya udah kita kasih tahu tetangga mereka yang percaya supaya mereka tuh ngasih tahu mereka yang nggak percaya kayak gitu. Kemudian yang dari percaya sama sosial media, ya mungkin kita bisa
semakin gencar lagi bikin edukasinya kayak gini ya, kita bikin program podcast membahas tentang vaksin itu mungkin salah satu bentuk kita lebih gencar lagi untuk sosial media, kemudian kita kasih edukasi, konten-konten edukasi. Karena kan kalau misal penyuluhan di posyandu, kemudian di puskesmas itu ya mungkin sebulan sekali, seminggu sekali lah paling sering. Sedangkan kalau sosial media kan setiap hari, bahkan mungkin setiap jam masyarakat pasti bersentuhan dengan sosial media. Jadi menurut saya yang paling efektif ya mungkin dari sosial media. Karena sejauh ini pemerintah komunikasi dengan masyarakat itu kebanyakan kan hanya sebagai instruksi saja, surat edaran mungkin seperti itu, surat keputusan dan lain sebagainya, hanya sebagai regulasi saja. Kurang lebih gimana, lebih merakyat gitu lah, lebih kayak kurang ngerangkul gitu ya, kayak kurang ngerangkul untuk kita ini kan, kita juga kan pengennya dirangkul sama pemerintah ya, nggak yang ujuk-ujuk dinaikin, nggak yang ujuk-ujuk kayak gini gitu ya, kayak diperintah kan kita males ya, apalagi Gen Z. Enggak sih, enggak Gen Z lagi enggak sih. Gen zaman dulu juga ya males ya kalau diperintah hanya kayak gitu aja. Pengennya kan jadi pemerintah itu ikut hadir terus kita ngobrol gitu ya. Kira-kira didengar enggak sih? Nah. Kalau terkait komunikasi sendiri itu, kalau dari saya sendiri itu masih ada kayak jarak atau gap yang cukup lebar ya. Contohnya saja, banyak daerah Indonesia mungkin justru cuma tahu bahasanya sendiri, kurang tahu kayak dia ngomong bahasa Indonesia aja mungkin malah nggak tahu apa-apa daripada bahasanya. Jadi komunikasinya pakai bahasa daerahnya sendiri itu sudah cukup sulit untuk mengedukasi mereka. Bagi kita yang mungkin cuma bisa bahasa Indonesia kayak gitu contohnya. Nah terus jadi untuk terkait edukasi ini juga kan juga berhubungan dengan tingkat pendidikan seseorang kayak gitu. Jadi misal kita edukasi bahwasanya vaksin kayak gini-gini dengan mungkin juga dari dokter-dokter itu beberapa mungkin masih bisa saja kayak kan ada istilah-istilah medis yang juga agak sulit mungkin untuk dinarasikan sebagai bahasa Indonesia, dan dengan rakyat Indonesia yang mungkin juga literasinya kurang, jadi agak susahnya di situ sih. Mungkin menurut saya pendidikan itu jangan lupa daripada perut yang kenyang gitu. Oh iya sih bener. Emang seharusnya tuh yang digratisin tuh sekolah ya, Sapri ya. Ya nggak sih? Karena kan banyak banget tuh yang terbebani dengan biaya sekolah sebenarnya ya, biaya pendidikan gitu kan. Banyak yang terbebani, yang mungkin SPP-nya mahal, nggak ada SPP katanya sekolah gratis tapi ada paguyuban gitu. Kenapa nggak itu ya Sapri ya? Kurang lebih kayak gitu. Iya, benar. Ya karena kalau perut yang kenyang aja, tapi mungkin dari segi pemahaman ya, untuk bisa memahami lagi gitu kan mungkin kayak kurang. Tapi benar juga loh Sapri, kalau misalkan perutnya lapar keroncongan jadi nggak bisa mikir. Iya, jadi makanya jangan lupakan otak juga. Perut oke, otak jangan lupa. Aman, Denny. Aman. Aman Saya ya? kan diem kan dari tadi. Iya. Loh kamu jangan diem aja. Ini kan kita nanti podcast, ya kan? Ini kan kita bertiga, ya kan bertiga. Doakan saya nanti aman ya. Pakai helm. Tambah Itu kan bener Mbak, naik motor harus pakai helm. Oh iya. Kalau enggak nanti nyalahin aturan. Kacanya ditutup. Biar nggak kelilipan. Iya, jangan yang kayak. Biar nggak panas. Kayak apa? Iya. Kayak apa? Maksudnya jangan yang separuh doang iya. gitu, ya kan? Nanti panas. Nanti panas. Masker. Panas kena matahari kan? Ya. Sama-sama panas loh iya. rasanya. Apa? Soalnya kena air sengseng juga panas loh. Air apa? Air pas sengseng juga panas loh. Kamu airnya ditaruh di bawah sinar matahari. Oh iya. Panas juga ya. Oke. Ini kalau tadi kita ngebahas di awal yang episode pertama itu kan tentang ada dokter internship yang meninggal karena memang kena penyakit campak ini, dan ternyata kan penyakit campak ini juga bisa ternyata komplikasi. Ternyata bisa komplikasi. Nah sebenarnya dari pemerintah sendiri itu hubungannya harusnya seperti apa sih untuk organisasi keprofesian gitu? Apakah udah
udah bagus pelayanannya gitu, udah melindungi gitu. Kok sampai ada kabar sampai 3 ya? Sampai Iya. 3. Bagus kan nih hubungannya nih? Ya kalau hubungan kalian bagus. Gimana nih, Mas? Ya kalau dari saya sendiri itu tetap harus bagus, maksudnya tetap harus diperbaiki lagi, jangan cuman jadi karena ini ada 2 kubu ya, maksudnya 2 badan besar di Indonesia yang menaungi kesehatan di Indonesia, ada pemerintah dan juga kayak Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mungkin berkaitan erat dengan imunisasi seperti itu. Jadi antar badan ini usahakan itu saling berkolaborasi, kerjasama, bukan hanya administratif aja, kayak administratif, oh ini saya buat badan untuk ngurusin ini buat ngurusin ini, tanpa dipantau secara lebih lanjut. Jadi kayak saya kasih tanggungan kamu ini, udah berarti tugas saya selesai gitu. Kayak gitu. Jadi harusnya kerjasama, kayak pemerintah ngurusin ini data di Indonesia seperti ini, kayak untuk ikatan dokter juga kesehatannya seperti ini, nanti bisa rundingan lah intinya, bukan cuma administrasi aja kayak gitu. Jadi memang kolaborasi ya harusnya ya, bukan hanya sekedar kamu sudah punya badan yang ini ya sudah didiemin akhirnya ya tanpa melihat lagi yang sebenarnya nyata di lapangan itu seperti apa. Ya, Tapi betul. kadang kalau misalkan di atas pun juga kan cuma dikasih laporan yang baik-baik. Ya itu mungkin perlu pemaparan yang lebih lebih transparan juga, kayak semisal kalau emang buruk ya buruk, kalau baik ya baik. Jadi kita sama-sama memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di Indonesia agar Indonesia lebih maju. Jadi bukan mengkritik, kritik itu boleh, tapi kritik itu tanda kita sayang kepada pemerintah. Jadi itu bukan anti, tapi kita malah ingin memperbaiki bagaimana pemerintah Indonesia itu agar lebih maju. Agak mengecil ya suaranya ya. Tambah jauh ya. Denny, Ya, kok cari aman aja tadi kamu? Enggak. Ya mungkin satu kata tadi ya Mbak Kiki, kolaboratif. Yang intinya nggak ada satu badan itu yang menganggap lebih punya otoritas daripada yang lainnya. Keduanya harus saling kolaborasi, bekerja sama, dan yang paling penting itu harus satu suara Mbak. Misal IDI bilang ini adalah KLB, perlu penanganan segera, kemudian penyakit campak itu berbahaya dan lain sebagainya. Tapi di pihak lain ternyata nggak penting, imunisasi nggak penting, yang penting perut kenyang. Nah, itu kan berbeda suara. Nah, kita harus satu suara. Nah, kalau pemerintah bilang ini berbahaya dan harus ditangani, ya udah berarti harus bareng-bareng kolaborasi. Yang pemerintah itu membuat regulasi, sedangkan yang IDI itu mungkin ikut membantu dalam membuat regulasi, dan kemudian IDI ini kan lebih bisa ke praktisnya ya Mbak. Mungkin secara praktis mereka juga bisa mempersiapkan gimana guideline-nya, kemudian penanganan awalnya seperti apa, kemudian ya mungkin lebih ke itunya sih. Jadi keduanya harus sama-sama kolaborasi. Jangan yang satu menganggap lebih otoriter daripada yang lainnya, yang satu di atas yang lainnya, satu di bawah yang lainnya. Jangan seperti itu sih. Sebenarnya untuk pendekatan juga bisa lebih ke akses media sosial gitu ya. Benar. Tapi dari kalian lihat sendiri untuk di dunia kesehatan gitu ya, dari pemerintah itu sudah optimal belum sih untuk kita maksudnya kita ada di media sosial zaman sekarang gitu. Karena tadi sempat disinggung juga ya, kalau misalkan daripada kita lihat di televisi atau mana kan kurang. Jadi kalau media sosial bisa tiap hari dilihat itu. Sebenarnya udah optimal apa belum nih pemerintah menggencarkan untuk imunisasi di media sosial? Ya kalau dari media sosial sendiri sih mungkin dari medianya oke, maksudnya kayak ada Instagram, TikTok. Tapi yang perlu diketahui bersama itu media sosial yang itu semua kan masih ada hoax-hoaxnya. Maksudnya itu yang perlu kita saring. Karena ya rakyat Indonesia mungkin bisa percaya apa saja dan berpendapat kalau itu benar, itu salah gitu. Tak lupa juga kalau semisal banyak daerah-daerah yang masih terpencil di Indonesia, mungkin internet kurang ada, HP juga masih susah, listrik susah kayak gitu. Mungkin itu yang bisa sebagai tambahan untuk pemerintah bisa lakukan, kayak ya ditambah akses internet yang mungkin bisa kalau semisal ada kebijakan baru langsung sampai ke sudut-sudut
ke kota di Indonesia. pelosok-pelosok gitu ya. Ya, ke Sebenarnya pelosok. internet juga kan lebih Hmm. lebih penting juga gitu kan ya. Daripada Da- nggak ada. Iya. Kamu mancing ya. Kamu suka umpan ternyata. Ya Nggak. sama juga ini juga sih akses dari orang-orang sekitar ke layanan kesehatan. Kayak misal jadi kayak orang sakit tapi jaraknya jauh ke rumah sakit itu kan juga malas juga, malah ke misal ke dukun, Oh, iya. ke yang mantri yang bukan layanan kesehatan primer. Jadi kayak misal ada penyakit-penyakit lain kayak gitu yang tidak bisa diobati oleh mereka, nantinya apalagi perjalanan jauh nanti ya komplikasi-komplikasi tadi bisa di perjalanan bisa nambah kayak gitu. Iya, Itu yang benar. susah, mungkin bisa diperbanyak lagi lah untuk layanan vaskesnya di pelosok-pelosok kota gitu. Iya, karena lebih pentingnya kan juga dari situ ya, dari pelosok-pelosok juga gitu ya, bukan Iya. ya maksudnya bukan yang di daerah yang sudah kota lah istilahnya. Sama juga mungkin diperbaiki untuk jalannya mungkin bisa lebih agak bagus. Iya, karena kemarin juga sempat viral di media sosial sampai ada ibu-ibu melahirkan yang tidak bisa, akhirnya melahirkan tuh di jalan. Ya kan, sempat lihat nggak sih kalian? Sempat lihat atau pura-pura nggak lihat? Enggak, karena emang bener karena jalannya yang nggak bisa diakses mobil, jadi bisanya diakses sama sepeda motor. Itu pun juga kan jalannya terjal gitu ya. Jadi kan bingung, akhirnya di jalan dibantu sama tenaga kesehatan yang mungkin dengan peralatan yang kurang gitu ya. Kalau dari kalian sendiri gimana sih untuk melihat dari APD karena yang tadi juga sempat dibahas karena katanya sih terbatas. Itu gimana? Merasa terlindungi nggak kalian? Kalau untuk dari panas sih mungkin terlindungi gitu ya. Bisa pakai payung ya. kalau untuk tenaga kesehatan sendiri masih kurang mungkin ya. Ya kayak karena mungkin terbentur dengan efisiensi yang mungkin digencarkan, jadi kayak masker, terus APD pelindung, face shield kayak gitu-gitu. Apalagi ya sudah nggak COVID, jadi kayak kesadaran kita juga agak menurun untuk rakyat, dan juga mungkin bahkan sekelas tisu saja mungkin bisa kurang kan. Kalau misal mau apa aja antiseptik itu cuci tangan, butuh tisu kayak gitu, mungkin ya sekelas tisu saja bisa kurang. Sekelas tisu. Oh. Iya, sekelas tisu aja masih kurang apalagi ya, masih yang terbatas. besar-besar kayak ya tadi yang saya sebutin sih. Iya, karena kan Sarung kalau tangan, untuk yang campak ini sendiri kan seperti yang tadi dijelaskan katanya dari droplet gitu kan ya. Ya sebenarnya bukan dari sentuhan juga, tapi kan kalau misalkan tenaga medis yang merawat itu kan otomatis dia lebih sering bersentuhan, lebih sering terpapar gitu ya. Berarti kalau misalkan dari kalian nih, untuk kasus yang 3 dokter intensif yang meninggal karena campak ini, apakah karena memang dari APD-nya yang terbatas itu tadi? Nggak itu aja sih sebenarnya. Bisa kayak mungkin perlu dilakukan screening juga ke tenaga kesehatan itu sendiri, apakah sudah imunisasi juga belum. Juga kalau sudah terjadi wabah itu mungkin imunitas dari tenaga kesehatan juga menurun karena mengurus wabah tadi itu kan banyak pasien-pasien yang berdatangan, sehingga tenaga sedikit terkuras, ya lebih mudah terkena penyakit juga. Mungkin dari daya tahan tubuhnya juga gitu ya, dari imunitasnya yang memang kurang gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan itu aja. Ya mungkin karena banyak faktor gitu ya. Nah, faktornya ini apa aja? Kan masih banyak. Ya kan, nggak hanya itu kan. Iya, Mbak. Kalian itu cuma mesem-mesem aja. Silahkan ketawa. Nih, pelajaran yang berharga nih, pelajaran terbesar dari KLB 2026, karena ini masih awal tahun ya. Awal tahun tapi udah banyak banget dar-der-dornya, padahal masih bulan April loh, belum pertengahan. Ya mungkin yang tadi sudah banyak dibahas ya Mbak ya, mengenai mencegah itu lebih baik daripada mengobatinya.
daripada kita sudah terlambat ternyata udah sakit. Dan kalau misal campak itu kan ya Mbak ya, yang rugi kan nggak cuma misal saya punya anak terus sakit campak karena nggak vaksin, berarti kan yang rugi bukan cuma anak saya itu, tapi bisa menularkan ke yang lain juga pastinya. Terus ke tenaga kesehatan juga bisa menularkan ke tenaga kesehatan, yang nantinya tenaga kesehatannya akan menularkan ke pasien yang lain. Nah jadi panjang nih rutenya penularannya. Maka yang penting pertama kali adalah pencegahan. Kemudian kalau dari pemerintahnya mungkin surveillance atau pengawasannya itu mungkin bisa lebih diperketat lagi. Kebanyakan kasus campak itu mungkin underreported karena ya masyarakat nggak ada yang melapor, mungkin mereka takut dicap dan lain sebagainya, akhirnya mereka rawat sendiri dan lain sebagainya, akhirnya malah menularkan ke temennya, menularkan ke tetangga-tetangganya kayak gitu. Yang penting itu seperti itu. Kemudian dari pemerintah juga semakin menggencarkan lagi vaksinasi, imunisasi. Mungkin kemarin sempat terhambat karena COVID dan lain sebagainya, tapi kan sekarang kan udah mulai new normal. Jadi menurut saya sih lebih baik di-push lagi namanya catch up imunisasi, catch up vaksin, imunisasi kejar. Jadi mungkin anak-anak yang dulunya nggak sempat imunisasi itu bisa didorong untuk mulai imunisasi juga. Oh, kalau yang saya tahu kan ada rentan waktunya gitu ya. Kalau di Posyandu pokoknya anak lebih dari 5 tahun kan memang sudah tidak ikut Posyandu, otomatis kan juga tidak mendapatkan kayak vaksin, imunisasi seperti itu. Nah kalau itu tadi kayak misalkan ada percepatan vaksin, itu apakah bisa untuk anak di atas 5 tahun? Kalau untuk anak di atas 5 tahun masih bisa Mbak, ada beberapa yang vaksinasi itu memang bisa untuk anak usia lebih dari 5 tahun. Tapi kalau vaksin MR ini setahu saya umur 9 bulan, kemudian umur 18 sama umur 5-6 tahun itu masih bisa untuk imunisasi campak ini. Oh iya. Jadi sebenarnya sudah bisa dikatakan belum Indonesia ini mungkin realistis untuk mencapai eliminasi campak. Padahal kan udah KLB ya. Gimana? Ya sebenarnya kalau bisa sih bisa. Mau enggak kayak gitu loh. Kayak mau enggaknya itu Indonesia mau enggak kalau dieliminasi. Kalau bisa sih bisa. Maksudnya kalau niat gitu loh bisa. Cuman kan ada beberapa kayak standar eliminasi untuk wabah itu kan kayak harus tereliminasi berapa persen, kayak itu harus kasusnya berkurang berapa persen, kayak gitu. Perlu dilakukan deteksi juga kayak tadi diperketat gitu. Terus untuk maksudnya mau enggaknya itu tadi perbaikan antar badan kan. Tadi kan ada pemerintah, ada dokter, ada rakyat. Jadi ketiganya ini harus saling memperbaiki diri sendiri dulu. Terus juga hubungannya juga harus diperbaiki juga, komunikasinya, edukasinya, lalu perangkat-perangkatnya dan juga fasilitas-fasilitasnya yang di Indonesia itu. Itu untuk mau enggaknya itu sih. Kalau bisa sih bisa, pasti bisa. Nambahkan ya Mbak ya. Mungkin maksudnya mau atau enggak itu adalah mau memprioritaskan atau enggak. Kalau duit kan pasti negara pasti ada ya Mbak ya. Pasti ada, tapi kan prioritasnya. Nah itu dia, urutan prioritasnya itu dikemanakan. Apakah kesehatan ini ada di prioritas pertama atau kedua atau ketiga dari pemerintah kan? Ya, mungkin pemerintah yang bisa jawab sendirinya itu. Mungkin urutan prioritasnya aja sih. Kalau menurut kalian prioritas pertamanya apa? Sih Mbak. Kenyang. Oke deh, cukup sekian ya, karena daripada kita berlama-lama, ya kan? Kalian sudah makan siang? Oh, belum sih Mbak. Belum, kan kita nggak dapet yang bikin. Belum ya? Oke, kita tuntaskan hari ini ya. Terima kasih banyak ya Safrizal dan juga Denny. Yang penting habis ini kalian cari makan sendiri aja ya kan. Yang penting kenyang supaya bisa mikir, supaya bisa iya. Kita berdoa bersama ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak.